Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, serta mendapatkan masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan distribusi sampling. Dalam mempelajari pengertian dari distribusi sampling, kita harus mengetahui dulu yang namanya parameter. Parameter merupakan nilai pengukuran pada populasi. Nilai parameter biasanya ditaksir berdasarkan hasil pengukuran pada sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Maka ada beberapa simbol yang kita pahami. Yang pertama ada mu, disimbolkan mu dengan pengertian min produksi, ada sigma yaitu deviasi standar populasi, ada P merupakan proporsi populasi, dan mu1 dikurangi dengan mu2 adalah perbedaan dua min populasi, dan P1 dikurangi dengan P2 merupakan perbedaan dua proporsi populasi. Berikutnya terkait dengan nilai statistik merupakan nilai observasi dari sampel yang dipergunakan sebagai dasar untuk menduga nilai parameter. Adapun beberapa simbol bisa dilihat di situ, ada X bar merupakan min sampel, ada X bar merupakan deviasi standar sampel, sampai yang terakhir P1 dibagi dengan P2 merupakan perbedaan dua proporsi sampel. Pengertian distribusi sampling dapat dijelaskan dengan menunjukkan bagaimana distribusi sampling terbentuk. Suatu populasi atau dinyatakan dengan N individu merupakan populasi yang mempunyai min atau mu dan deviasi standar atau sigma. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah diambil sampel random dengan anggota N individu, dihitung harga statistik yang terdiri dari min X bar 1 yang merupakan deviasi standar S1 dan proporsi P. Yang kedua, diambil sampel random dengan anggota N individu yang berbeda dengan random sampling pertama. Maka setelah itu bisa dihitung harga statistik terdiri dari min X bar 2 deviasi standar S2 sampai dengan yang proporsi. Setelah anggota diambil secara random sampling, berikutnya adalah dikembalikan lagi kepada populasi. Yang ketiga, pengambilan sampel random dilakukan secara terus-menerus sampai semua random dengan N individu yang berlainan satu dengan yang lain. Dan setelah dapat diambil dari populasi yang akan habis. Setelah habis, maka sampel yang diambil dikembalikan lagi kepada populasi. Langkah yang berikutnya adalah menentukan harga statistik dari sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, dan sampel seterusnya. Kemudian dikumpulkan. Maka akan terbentuk beberapa himpunan harga-harga statistik yang dinamakan sebagai distribusi sampling. Adapun distribusi sampling, harga min terdiri dari X bar 1, X bar 2, sampai dengan X bar 3. Berikutnya, terkait dengan distribusi harga deviasi standar, terbentuk S1, S2, dan S3. Begitu pula dengan yang distribusi sampling harga proporsi. Untuk mengetahui terbentuknya distribusi sampling, teman-teman semua bisa melihat di sini ada min, ada deviasi standar. Nantinya akan dilakukan pengambilan sampel atau dilakukan alternatif sampel sehingga beberapa sampel tadi bisa dapat diambil secara random dan tidak bertemu satu sama lain. Nah, maka akan terbentuk dengan min sampel yaitu X1 sampai dengan X bar M juga dengan deviasi standar sampel, S1 dengan SM juga terkait dengan proporsi sampel. Nah, maka ketika sudah ketemu dan kita kumpulkan, itu akan menjadi distribusi sampling harga min, menjadi distribusi sampling harga standar deviasi, dan distribusi sampling harga proporsi. Pada terbentuknya distribusi sampling beda 2 min, bisa dilihat ada dua populasi, populasi 1 dengan populasi 2, yang nantinya kedua populasi ini akan diambil sampel atau diambil alternatif sampel
sehingga keduanya bisa bertemu pada alternatif beda min. Dan bisa dilihat di sini pada alternatif beda min X bar 1 dengan kurangi dengan X bar 2 sampai dengan yang terakhir X bar 1 dibagi dengan X bar 2. Pada kesimpulan ini nanti disebut dengan alternatif beda min, karena masing-masing dari alternatif pengambilan sampel akan dipersatukan atau ditemukan pada alternatif beda min. Sedangkan yang terkait dengan terbentuknya distribusi sampling beda dua proporsi, hampir sama dengan tadi ya, yang distribusi sampling beda 2 min. Nah, di sini terkait dengan yang beda dua proporsi, ada dua populasi 1 dan 2 yang nantinya keduanya akan ditemukan pada alternatif beda min pada P1 dan dikurangi dengan P2. Distribusi harga min mempunyai sifat-sifat yang sangat penting. Maka untuk distribusi sampling, harga statistik yang lain, terutama pada hubungan dengan peranan distribusi dalam statistika induktif. Sifat yang pertama terkait dengan apabila sampel random beranggotakan N individu, masing-masing diambil dari populasi yang min atau mu dan deviasi standar atau sigma, maka distribusi sampling harga min akan mempunyai min of min sama dengan min populasinya atau mu, dan deviasi standar error of the mean sama dengan sigma dikurangi dengan akar n. Nah, di sini mu x bar merupakan mu, sedangkan sigma x bar merupakan sigma dikurangi dengan akar n. Sifat ini berlaku untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau sampel dengan with replacement. Artinya apa? Tadi ketika sampel itu diambil, maka akan dikembalikan lagi kepada populasi. Ketika sampel tidak dikembalikan lagi kepada populasi atau pengambilan sampel without replacement, maka distribusi sampel harga mempunyai mu x bar sama dengan mu atau sigma x bar sama dengan sigma dibagi dengan akar n dikali dengan akar n min n dibagi dengan n min 1. Ini merupakan pengambilan sampel tanpa pengembalian. Sifat yang kedua terkait dengan distribusi sampling harga min, apabila anggota sampel itu besar atau n sama dengan 30 atau lebih besar dari 30, maka distribusi sampling harga min dianggap mendekati normal. Untuk kurvanya bisa dilihat, itu merupakan titik tengahnya adalah mu x bar, sedangkan semakin ke kanan itu adalah x bar. Maka distribusi sampling harga min dengan n besar bisa dilihat pada kurva tersebut. Terdapat contoh di sini terkait dengan sifat distribusi sampling harga min. Ada suatu populasi terdiri dari 5 angka. Yang pertama adalah 6, yang kedua adalah 8, yang ketiga 9, yang keempat 12, dan yang kelima 15. Maka akan dilakukan pengambilan sampel beranggotakan 2. Yang pertama atau A, pengambilan sampel dengan with replacement atau sampel yang diambil akan dikembalikan lagi pada populasi. Ada N, pangkat N merupakan alternatif A beranggota 2 bisa diambil populasi atau 5 dan pangkat 2 sama dengan 25 alternatif sampel. Jadi dalam pengambilan alternatif ini ada 25 alternatif sampel karena pada 5 anggota populasi dan masing-masing akan dilakukan pengambilan sampel sehingga kelimanya akan saling diambil. Berapa min dan deviasi standar populasinya? Mari kita hitung. Bisa dilihat di sini, min merupakan total dari populasi atau 6 ditambah dengan 8 ditambah dengan 9 ditambah dengan 12 ditambah dengan 15 dibagi dengan total populasi atau jumlah populasi yaitu 5. Jadi 50 dibagi dengan 5 sama dengan 10. Sedangkan deviasi standar yang merupakan 6 dikurangi dengan 10. Nah, 10 itu adalah tadi min, pangkat 2 ditambah dengan 8, yaitu sampel kedua dikurangi dengan 10, yaitu adalah minnya di pangkat 2 sampai yang terakhir, atau sampel anggota yang terakhir 15 dikurangi
10 pangkat 2 dibagi 25 atau 25 alternatif. Hasilnya adalah 3,16. Nah, di sini terbukti bahwa mu X bar sama dengan mu merupakan 10 dan sigma X bar merupakan sigma dibagi dengan akar N, hasilnya adalah 2,24. Bisa dilihat di sini terkait dengan alternatif percobaan, tadi ada 25 alternatif percobaan. Yang pertama atau alternatif sampel yang pertama adalah 6 dengan 6, sedangkan alternatif yang kedua 6 dengan 8, yang ketiga 6 dengan 9, yang keempat adalah yang pertama dengan yang keempat, dan yang kelima yang pertama dengan sampel kelima atau 15. Begitu pula dengan yang alternatif sampel ke-21, yaitu sampel kelima atau 15 dengan sampel pertama atau 6. Itu pula dengan alternatif yang ke-22, yaitu sampel kelima dengan sampel yang kedua, sampai yang terakhir adalah alternatif sampel ke-25, yaitu sampel kelima dengan sampel kelima. Maka untuk mencari min sampel, yaitu 6 ditambah dengan 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 6. Itu untuk alternatif yang pertama. Untuk alternatif yang kedua bisa dilihat kan, tadi adalah kita melakukan sampel yang 6 dengan ke-8. 6 ditambah dengan 8 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Itu pula dengan yang alternatif ke-25. Di situ adalah 15 dengan 15, hasilnya 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. Itu merupakan min sampel. Maka terkait dengan distribusi sampling harga min yang merupakan himpunan X bar 1 sampai dengan X bar ke-25 mempunyai min dan deviasi standar sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan minnya ada 6 ditambah dengan 7 sampai dengan 15. Nah, itu tadi merupakan min sampel dari tabel yang sebelumnya atau dari alternatif 25. Maka dari min sampel ini, total min sampel ini dibagi dengan 25 alternatif. Hasilnya adalah 10. Sedangkan terkait dengan deviasi standar atau sigma X bar merupakan akar dari 6 dikurangi 10 atau min sampel kan, ditambah dengan min sampel kedua, min sampel ketiga, sampai dengan yang terakhir, yang min sampel ke-25, yaitu 15 dikurangi 10 pangkat 2, dibagi dengan total alternatif sebanyak 25. Hasilnya adalah 2,24. Kalau tadi yang pertama terkait dengan pengambilan sampel yang dikembalikan, maka yang kedua adalah pengambilan sampel tanpa pengembalian. Maka harus disebut dengan without replacement. Terdapat 10 sampel beranggota 2. Nah, tadi kalau dikembalikan maka hasilnya 5. Karena tidak dikembalikan, maka 5 dikali dengan 2 hasilnya adalah 10 dari populasinya. Maka persamaannya adalah n faktorial dibagi dengan n kecil faktorial dikali dengan n min n, atau 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial karena 2 anggota atau 2 anggota kelompok sampel dikali dengan 5 min 2, hasilnya adalah 10. Maka alternatif percobaannya adalah 6 dengan 8, hasilnya adalah min sampel 7, 6 dengan 9 atau X bar 2 kan, hasilnya adalah 7,5 kan. Yang ketiga, alternatif yang ketiga 6 ditambah dengan 12 dibagi 2, hasilnya adalah 9, sampai dengan alternatif yang ke-10 kan. Atau sampel yang ke-10 adalah 12 ditambah dengan 15 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 13,5. Nah, ini merupakan percobaan kan, alternatif sampel dengan memasangkan dengan populasi atau anggota sampel yang lainnya. Maka bisa dibuktikan di sini terkait dengan pengambilan sampel tanpa pengembalian, yaitu min atau mu X bar sama dengan 7. 7 tadilah merupakan min sampel yang pertama, sedangkan yang kedua adalah
7,5 merupakan min sampel yang kedua sampai yang terakhir atau yang ke-10, yaitu adalah 13,5 dibagi 10, di mana 10 itu total sampel, hasilnya adalah 10. Berikutnya terkait dengan deviasi standar adalah sigma X bar yang merupakan akar dari 7 dikurangi 10 pangkat 2. 7 itu adalah min sampel yang pertama, sedangkan 7,5 itu merupakan min sampel kedua dikurangi 10 atau jumlah sampel sampai dengan yang terakhir atau yang ke-10, min yang ke-10 yaitu adalah 13,5 dikurangi 10 pangkat 2 dibagi 10. Hasilnya adalah 1,94. Di sini terbukti bahwa mu X bar sama dengan mu sama dengan 10 atau sigma X bar sama dengan sigma dibagi dengan akar N dikali dengan akar N besar dikurangi N kecil dibagi dengan N besar dikurangi 1. Yaitu 3,16 pangkat 2 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1,64. Ada sebuah contoh, suatu sampel random dengan anggota 60 harus diambil dari suatu populasi yang memiliki min sebesar 45 dan deviasi standar sebesar 12. Berapa probabilitas bahwa min akan terletak antara 43 dan 48? Maka persamaannya adalah mu X bar sama dengan mu, sigma X bar sama dengan sigma dibagi dengan akar N. Mari kita hitung hasilnya. Y1 merupakan X bar 1 dikurangi dengan mu X bar dibagi dengan sigma X bar. Atau sama dengan 43 dikurangi dengan 45. Nah, 45 itu merupakan min dibagi dengan 12. 12 adalah deviasi standar, sedangkan yang 60 atau akar 60 itu merupakan jumlah anggota. Hasilnya adalah min 1,29. Kalau kita lihat pada tabel luas kurva normal, yang pertama adalah kita membaca ke bawah dulu, atau dua angka dibaca ke bawah, yaitu 1,2, sedangkan yang mendatar berarti adalah 0,09. Maka akan ketemu pada titik 0,4015, atau luas A adalah 0,4015. Begitu pula dengan yang Y kedua, nah, bisa dihitung hasil adalah 1,94. Kalau dilihat pada tabel luas kurva normal, hasilnya adalah 0,4738. Nah, kedua luas ini dijumlahkan yang memiliki total 0,8753. Adapun probabilitas min sampel akan terletak antara 43 dan 48, hasilnya adalah 0,8753. Terdapat beberapa catatan pada distribusi sampling harga statistik lainnya. Yang pertama terkait dengan distribusi sampling harga proporsi, di mana proporsi populasi dinyatakan dengan P atau X dibagi dengan N, sedangkan proporsi sampel dinyatakan dengan P atau X dibagi dengan N kecil. Bila pengambilan sampel dengan pengembalian, maka akar P dikali dengan 1 dikurangi dengan P dibagi dengan N, di mana mu P sama dengan P dan sigma P merupakan akar P dikali dengan 1 dikurangi P dibagi dengan N. Ini untuk yang pengambilan sampel dengan pengembalian. Yang kedua adalah pengambilan sampel tanpa pengembalian atau tidak kembalikan lagi kepada populasi. Maka distribusi sampling memiliki sifat mu P sama dengan P, sedangkan sigma P sama dengan akar dari P dikali 1 min P dibagi dengan N kecil, dikali akar dari N besar dikurangi dengan N kecil dibagi dengan N besar dikurangi 1. Nah, ini merupakan pengambilan sampel tanpa pengembalian. Terkait dengan catatan yang kedua adalah distribusi sampling harga perbedaan 2 min, di mana min merupakan mu X bar 1 dikurangi dengan mu X bar 2 sama dengan mu 1 dikurangi dengan mu 2. Atau terkait dengan deviasi standar bisa dilihat pada situ
juga terkait dengan nilai standar unit yang dinyatakan dengan Z, atau X bar 1 dikurangi dengan X bar 2 dikurangi dengan mu 1 dikurangi dengan mu 2 dibagi dengan sigma X bar 1 dikurangi X bar 2. Nah, ini merupakan catatan dari distribusi sampling harga perbedaan 2 min. Yang ketiga, terkait dengan distribusi sampling harga perbedaan 2 proporsi merupakan akar P1 dikali 1 min P1 dibagi dengan N1 ditambah akar dari proporsi kedua dikali 1 min P2 dibagi N2 atau mu X1 dibagi N1 dikurangi X2 dibagi dengan N2 sama dengan P1 dikurangi P2. Sedangkan terkait dengan deviasi standar, X1 dibagi dengan N1 dikurangi X2 dibagi dengan N2 sama dengan akar dari P1 atau 1 dikurangi dengan P1 dibagi dengan N1 ditambah dengan P2 dikali dengan 1 min P2 dibagi dengan N2. Ini merupakan distribusi sampling harga perbedaan 2 proporsi. Terkait dengan kurva distribusi sampling harga perbedaan 2 proporsi, bisa dilihat di mana titik tengahnya adalah P1 dikurangi dengan P2, sedangkan garis absirnya mendekati dengan X1 dibagi dengan N1 dikurangi dengan X2 dibagi dengan N2. Ini kurva dari distribusi sampling harga perbedaan 2 proporsi. Yang keempat, terkait dengan distribusi sampling harga standar, di mana min S sama dengan sigma, sedangkan deviasi standar sama dengan sigma dibagi dengan akar dari 2N. Terkait dengan pengambilan sampel tanpa pengembalian, maka min S sama dengan sigma atau sigma S sama dengan sigma dibagi dengan akar dari 2N dikali dengan populasi dikurangi dengan sampel dibagi dengan populasi dikurangi 1. Maka nilai standar unitnya adalah Z sama dengan S dikurangi dengan sigma dibagi dengan sigma S. Nah, ini yang keempat terkait dengan distribusi sampling harga standar. Adapun terkait dengan kurva distribusi sampling harga standar, bisa dilihat di tengahnya adalah min, sedangkan garis yang mendekati absolutnya adalah S. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita telah mempelajari terkait dengan distribusi sampling. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan bermanfaat di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.